Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN Gresik, berjumpa lagi dengan podcast Miftah dalam pengajian bulan Ramadan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita ikuti pengajian ini dengan penuh ikhlas untuk mencari ilmu, karena hanya dengan keikhlasan Allah akan menerima segala amal ibadah kita. Apalagi di bulan yang suci ini, bulan Ramadan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa insya Allah pahala yang akan kita dapatkan tentu akan makin berlipat ganda, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas salah satu bab dari beberapa bab yang ada di kitab kuning. Dan kebetulan bab yang akan saya ulas kali ini ada hubungannya dengan kita yang berada di lingkungan madrasah atau lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab adabul muta'alim, atau bab yang menerangkan tata krama belajar. Tentu bab ini akan sangat mengena untuk anak-anakku, siswa-siswi MTSN Negeri Gresik yang mencoba mencari ilmu untuk bekal di masa yang akan datang. Jadi untuk menjadi sukses tentunya kita harus tahu apa syarat-syaratnya dan bagaimana tata caranya. Insya Allah pada bab ini kita akan diberitahu apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'alim. Tawi iki bab nerangake tata kramane belajar. Bab ini menerangkan tentang tata krama belajar. Sebagai seorang murid harus tahu bagaimana tata cara untuk menjadi seorang pelajar yang baik. Lil muta'alimi utawi tetep kedue wong kang ngaji utawa belajar. Adapun utawi pira-pira adab fi nafsihi ing dalam awak dhewene muta'alim. Wa adabun lan tata krama ma'a ustadihi ing dalam sertane gurune muta'alim. Wa adabun lan tata krama
ma'a ikhwanihi ing dalam sertane koncone muta'alim. Jadi pada awal ini membahas tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Itu ada 3, yaitu yang pertama adalah tata krama atau adab terhadap dirinya sendiri, adabun fi nafsihi. Yang kedua adalah tata krama kepada ustadz atau guru-gurunya. Dan yang ketiga adalah adab atau tata krama kepada teman-temannya. Jadi sebagai seorang pelajar itu harus tahu batasan-batasan dan tata krama pada 3 hal. Yang pertama adalah kepada dirinya sendiri, yang kedua kepada gurunya, bagaimana dia bersikap, yang ketiga adalah kepada teman-temannya, bagaimana tata krama yang baik bergaul dengan teman-temannya. Langsung saja kita masuk pada yang pertama. Ama adabun utawi adabe muta'alim utawa murid, orang yang mencari ilmu, fi nafsihi ing dalam awak dhewene muta'alim utawa murid, bakasiratun mongko iku akeh. Yang pertama ini membahas tentang adabnya seorang murid kepada dirinya sendiri. Dalam kitab ini disebutkan ada banyak. Minha iku tetap setengah saking adab. Tarkul ujub iku ninggal gawok-gawokake awake. Yang pertama adalah tarkul ujub. Sebagai seorang murid, sebagai seorang pencari ilmu, tentunya kita sangat dianjurkan untuk meninggalkan rasa ujub atau merasa bangga dengan dirinya sendiri. Karena hal ini tentu sangat berpengaruh dalam mencari ilmu. Kalau kita sudah merasa besar, kita sudah merasa pintar, nah ini kalau untuk menambah ilmu tentu sangat sulit. Karena ada penolakan dalam diri sendiri, karena dia sudah merasa pandai, sudah merasa hebat, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh guru kalau kita tidak meninggalkan sifat ujub ini. Wa min halan iku setengah saking adab at-tawadu'u utawi andap asor. Adab kepada diri sendiri yang kedua adalah tawadu, atau dalam bahasa Jawa andap asor. Sebagai seorang siswa atau seorang murid pencari ilmu, sangat dibutuhkan sikap tawadu atau menghormati gurunya sebagai pemberi ilmu. Karena apabila dia tidak tawadhu, tentu ini akan membuat hati sang guru merasa kecewa. Bagaimana ada seorang murid kepada gurunya kok tidak menghormati gurunya? Dan tentunya ilmu tidak akan bisa masuk kepada anak yang tidak mempunyai rasa tawadhu terhadap gurunya, tidak mempunyai rasa sopan santun kepada gurunya. Selanjutnya wasidku lan temen atau jujur. Jadi adab yang ketiga sebagai seorang murid terhadap dirinya, dia harus jujur. Mengapa? Liyakuna drapun ana sapa muta'alim utawa murid mahbuban iku den demeni gurune, mausukon iku dipercaya gurune bihi sapa muta'alim.
Jadi seorang murid harus mempunyai sifat yang jujur. Supaya apa? Kalau menurut kitab ini diterangkan liyakuna mahbuban mausukon bihi, supaya gurunya bisa suka kepada dirinya dan gurunya juga bisa percaya kepada dirinya. Suatu ilmu akan bisa masuk kalau sudah ada rasa suka. Murid yang suka terhadap guru tentu akan bisa memudahkan dia untuk menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya. Begitu juga sebaliknya, seorang guru yang sangat suka kepada muridnya, muridnya pun suka, otomatis ilmu yang diberikan insya Allah akan langsung nyambung dan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran sang murid. Apabila murid sudah menunjukkan sikap yang jujur, tentu sang guru akan percaya dengan sang murid. Dan ini tentunya akan membantu sekali untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru karena dia sudah dipercaya oleh gurunya. Selanjutnya, wa min halan iku setengah saking adab ayakuna utawi yen ta ana sapa muta'alim wakuron iku anteng fi masiyatihi ing dalem lakune muta'alim. Adab selanjutnya seorang murid terhadap dirinya sendiri adalah dia harus berlaku tenang dalam tingkah lakunya. Jadi seorang murid harus tenang dalam tingkah lakunya di dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Seandainya sebaliknya, apabila ada murid yang tingkah lakunya itu tidak tenang, bahkan cenderung kesana kemari, muter-muter terus, tentu saja ini akan sangat mempengaruhi hati seorang guru. Bisa saja guru ini malah akan sangat marah apabila murid tidak tenang dan malah muter-muter ke sana kemari. Tentu apa yang diajarkan gurunya atau ilmu yang diajarkan gurunya ini akan sangat sulit masuk ke dalam hati seorang murid yang tingkahnya berlebihan atau malah pergi ke sana kemari dan bisa mengganggu kondusivitas KBM yang ada di kelas. Anak-anakku yang berbahagia, itu tadi adalah beberapa adab atau tata krama terhadap dirinya sendiri, diri seorang murid. Selanjutnya adalah adab kepada gurunya. Wa amma adabuhu lan ana pun utawi tata kramane murid ma'a ustadihi ing dalem sertane gurune murid. Faminha mongko iku setengah saking adab ayat takida iku yen to nekotake anna fadlahu ing setuhune keutamaane guru akbarun iku luwih gedhe min fadlihi tinimbang keutamaane walidaihi wong tuwa lorone murid alaihi ing atase muta'alim li anahu krana setuhune guru yurabbi iku andidik sapa guru ruhahu ing ruhe muta'alim. Keterangan ini adalah membahas tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Yang pertama,
murid harus yakin bahwa guru mempunyai keutamaan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan keutamaan orang tua murid. Mengapa guru kok mempunyai derajat lebih tinggi dibanding derajat orang tua? Li'annahu yurabbi ruhahu, karena guru ini adalah orang yang sangat berjasa, telah mendidik ruh dari murid tersebut. Tetapi tentu juga kita tidak bisa mengurangi hormat kita kepada orang tua kandung, karena mereka adalah orang yang telah mengasuh kita sejak kecil hingga dewasa. Tetapi sekali lagi diterangkan di dalam kitab ini bahwa keutamaan seorang guru tentunya lebih besar daripada keutamaan orang tua murid, dikarenakan seorang guru telah berjasa mendidik ruh atau jiwa seorang murid. Tentu kita bisa membayangkan seandainya seorang anak hanya diberikan makan, diberikan penghidupan oleh orang tua tanpa sekolah, tanpa disuruh belajar kepada seorang guru, tentunya yang terjadi adalah kemelaratan atau kemadorotan, karena tidak ada yang mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau jelek, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Jadi hal ini harus sangat diyakini oleh seorang anak didik, bahwa guru derajatnya lebih tinggi dari orang tua. Bahkan kalau kita membaca dari salah satu kitab, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim, di sana ada satu cerita atau ada satu sajak yang menceritakan bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau pernah mengatakan, saya rela menjadi budak dari guru saya, menjadi budak atau hamba sahaya dari orang yang telah mengajari saya, walaupun itu satu huruf hijaiyah. Saya rela dijual, saya rela diperbantukan. Masya Allah. Alangkah indahnya seandainya murid zaman sekarang itu mempunyai keyakinan yang sama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yang mana dia rela diapa-apakan oleh guru, dia rela disuruh oleh guru untuk diperbantukan atau bahkan dijual menurut Sayyidina Ali. Tentu ini sangat membantu sekali dalam kelancaran kegiatan belajar dan mengajar. Seorang murid yang menurut kepada gurunya, tentu ini akan sangat membantu kelancaran dari suatu proses kegiatan belajar mengajar. Dan ini kalau seorang murid sudah yakin dengan gurunya bahwa apa yang diberikan gurunya itu baik, selama tidak menyalahi aturan agama dan norma-norma kehidupan, tentunya ini sangat bermanfaat bagi murid tersebut. Dan bisa jadi murid yang sangat nurut ini, dia akan bisa lebih sukses, dan pasti lebih sukses dari murid-murid yang tidak mempunyai keyakinan bahwa gurunya
mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Wa min halan iku setengah saking adabe muta'alim khudu'u utawi andep-ndepe amamahu ing dalem ngarepe guru wal julusu lan lungguh bidarsihi ing dalem pemulangane muta'alim bil adabi kelawan tata krama wa husnul izra'i lan baguse nengklengake ilama maring barang yaqulu lahu kang ngucap sapa guru lahu ing tata krama berikutnya. Tata krama seorang murid kepada gurunya yang selanjutnya adalah khudu'u amamahu. Khudu' di sini kalau diartikan dalam bahasa Jawa artinya andep-ndepe. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan datang dengan cara yang sopan santun. Jadi seorang murid apabila berada di depan gurunya diusahakan supaya ilmunya bermanfaat tentunya. Dia harus ketika datang ke gurunya itu harus dengan tingkah laku yang sopan. Dan tidak hanya ketika datang, ketika duduk pun wajulusu bidarsihi, ketika murid duduk dalam pembelajaran bil adabi harus dengan cara atau tata krama yang baik. Jadi untuk suksesnya sebuah pembelajaran dan apa yang dikehendaki murid bisa tercapai, jadi adab seorang murid atau tata krama murid kepada gurunya yang selanjutnya yaitu adalah ketika datang dan duduk dia harus menunjukkan perilaku yang sopan. Dan selanjutnya adalah wa husnul izra'i. Husnul izra'i di sini diartikan kalau dalam bahasa Jawa di sini bagusi nengklengake. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini adalah memperhatikan dengan baik. Jadi ketika guru memberikan pelajaran dalam kelas, tentunya sangat diharuskan bagi seorang murid tata kramanya adalah yaitu dengan memperhatikan dengan sebaik-baiknya ilama yaqulu lahu terhadap apa yang disampaikan guru kepada murid. Selanjutnya wa min halan iku tetap setengah saking adab tarkul mizahi. Tarkul mizahi utawi ninggal guyu, ninggal guyon. Jadi seorang murid apabila di hadapan seorang guru, adab berikutnya atau tata krama berikutnya adalah tarkul mizah, meninggalkan bercanda, guyon. Karena apabila ketika guru menyampaikan materi di dalam kelas, selanjutnya murid-murid ini kok bercanda, banyak guyon, tentunya ini akan mengganggu sekali bagi seorang guru dalam penyampaian materi atau pembelajarannya. Wa alayam dahu lan yento orang ngelem-ngelem sapa muta'alim wairahu ing liyane guru minal ulama saking pira-pira ulama bihadratihi ing dalem ngarepe guru muhafata krana guru muhafata krana kuwatir ayah hama ing yen to aweh paham
ustaduhu sapa gurune muta'alim anahu ing setuhune muta'alim yadumuhu iku maidu sapa muta'alim hu ing guru. Tata krama berikutnya yaitu seorang murid sangat dilarang untuk memuji-muji guru yang lain di hadapan gurunya. Jadi seorang murid sangat dilarang apabila dia memuji guru yang lain di hadapan guru yang sedang mengajar. Hal ini dikhawatirkan ayam hama ustaduhu anahu yadumu. Dikhawatirkan terjadi salah paham, yaitu gurunya menyangka bahwasanya si murid ini sudah menghinanya. Nah, apabila sudah ada prasangka dari guru bahwa sang murid ini menghina dirinya, tentu pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Itu kalau sang guru bisa menguasai amarahnya. Bisa jadi pembelajaran masih bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi ketika sang guru tersulut emosi, hal ini tentu sangat mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, wa min halan iku setengah saking adab Allah yasudahu utawi yen to ngalang-alangi ing muta'alim al haya'u apa isin anis suali saking takon amma saking barang layak rifu kang ora den wenek diweruhi sapa muta'alim ing. Adapun tata krama yang berikutnya adalah seorang murid harus membuang rasa malunya atau menghilangkan rasa malunya dari bertanya tentang ilmu yang dia belum pahami atau belum diketahuinya. Jadi menurut keterangan di sini, menjadi seorang murid itu ketika dia tidak tahu atau belum paham apa yang diterangkan oleh guru, dia harus berani bertanya. Walaupun dia malu, hal ini harus dilawan. Jadi seorang murid harus menghilangkan rasa malunya untuk bertanya dari sesuatu yang belum dia ketahui dari sebuah ilmu. Jadi itu adalah beberapa adab atau tata krama seorang murid terhadap gurunya. Kemudian selanjutnya adalah tata krama seorang murid kepada teman-temannya. Saya baca selanjutnya. Wa amma adabuhu lan ana pun utawi adabe muta'alim ma'a ihwanihi ing dalem sertane kanca-kancane muta'alim utawa murid. Wa minha mongko iku setengah saking adab ihtiramuhum utawi oleh mulyaake koncone watarku ihtikori lan ninggal ngino wahidim minhum sijine kang tetep saking ikhwan. Selanjutnya adab seorang murid terhadap temannya, yaitu adalah yang pertama, seorang murid harus bisa menghargai dan menghormati teman-temannya. Hal ini sangat diperlukan
karena sebuah penghormatan akan memberikan ketenangan kepada yang lain. Jadi seorang murid apabila bergaul dengan teman-temannya ini harus saling menghormati sehingga tercipta kerukunan di antara mereka. Yang kedua, tarkul ihtiqari wahid minhum. Yang kedua, harus meninggalkan penghinaan atau menghina kepada salah satu di antara mereka. Jadi yang kedua, jika bergaul antara murid satu dengan yang lainnya, jangan sampai ada yang menghina atau tarkul ihtikor wahid minhum. Tidak boleh menghina antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah watarkul isti'la'i alaihim. Watarkul isti'la'i lan ninggal nganggep luhur ing atase ikhwan. Jadi yang ketiga adalah adanya seorang murid yang menganggap temannya itu sangat hebat. Jadi salah satu temannya dianggap hebat sedangkan yang lainnya tidak hebat. Entah mungkin bisa jadi karena dia sering diajak atau ditraktir di kantin sehingga dia mengagung-agungkan temannya. Hal ini tidak diperbolehkan. Jadi seorang murid harus menganggap semua temannya itu sama. Tidak boleh merendahkan yang satu dan mengagungkan yang lainnya. Ini harus dihindari dalam pergaulan antara murid dengan teman-temannya. Wa minha lan iku setengah saking adab ala yaskhara bibati'i, utawi yen to geguyu bibati'i kelawan kendone, bibati ilfahmi kelawan kendone kepahaman, minhum saking ikhwan. Adapun tata krama yang keempat murid dengan teman-temannya adalah dilarang menertawakan kekurangan atau kelemahan pikiran dari temannya. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua murid itu mempunyai kecerdasan yang sama. Jadi sangat dianjurkan untuk menghindari meremehkan temannya yang mempunyai kecerdasan yang kurang dalam memahami sebuah ilmu. Jadi kita tidak boleh menertawakan teman kita yang mungkin ketika pembelajaran dia selalu bertanya, "Pak, belum paham, tolong diulangi lagi." Kita yang sudah paham tidak boleh merasa aku loh wis paham, saya sudah paham. Kamu kok berkali-kali kok masih belum paham. Akhirnya ditertawakan bersama-sama satu kelas. Itu tidak boleh dilakukan. Karena itu menyalahi adab dari siswa kepada teman-temannya. Wa alla yafroha ida wabahal ustad. Wa alla yafroha lan yento ora bunga sapa muta'alim ida wabaha tatkalane maidu al ustadu sapa guru ba'dal qasirin ing setuhune wong kang pepeko. Tata krama berikutnya adalah dilarang merasa senang apabila ada guru yang memarahi temannya yang dirasa lebih bodoh
Jadi pasti dalam suatu pembelajaran akan terjadi ada anak yang cepat paham dan ada anak yang sulit untuk memahami keterangan dari guru. Tentunya suatu saat sang guru juga yang mempunyai emosi. Suatu saat beliau bisa marah kepada seorang murid yang ketika diterangkan berulang kali tapi belum paham. Nah, ketika ada anak yang dimarahi oleh guru, tentu yang lain akan ada yang merasa senang. Nah, ini yang dilarang. Ketika ada temannya dimarahi oleh bapak atau ibu guru, dia merasa senang. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi ketika dimohon kepada anak-anak, ketika ada temannya yang dimarahi oleh bapak ibu guru dalam penyampaian materi di dalam kelas, jangan malah kamu merasa senang, karena ini akan membuat hati anak tersebut menjadi marah dan bisa jadi akan membalas dendam kepada temannya yang merasa senang apabila dia dimarahi oleh bapak ibu guru. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anak dan menjadi keterangan yang bisa bermanfaat untuk memperoleh ilmu dan memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Sehingga saya berharap kepada anak-anakku sekalian, apa yang saya sampaikan tadi dipahami betul-betul dan diyakini, dimasukkan dalam hati, sehingga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, dan semoga anak-anakku tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa yang pahalanya sangat besar dan tidak bisa digantikan dengan puasa di lain bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup di sini, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.